Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Senang sekali bisa meng- bertemu kembali dengan kalian kelas 11 MIPA 1. Karena ini sudah jam pelajaran terakhir, tetap ya harus semangat belajarnya kita tunjukkan. Untuk yang pertama, sebelum kita mulai pembelajarannya, seperti biasa diawali dengan doa kepada ketua murid, ketua siswa Andrew. Siapa? Baik teman-teman, sebelum kita mulaikan pembelajaran hari ini, kita buka dengan doa dan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Siap, terima kasih Andrew. Sekarang pertemuan yang pertama mungkin ya di kelas 11. Waktu di kelas 10 sudah bertemu dengan Bapak, kelas 11 dengan Bapak lagi, tidak apa-apa. Semoga kalian tidak bosan, serap saja semua ilmu yang bermanfaatnya. Untuk pelajaran hari ini, pelajaran informatika, kita akan membahas tentang ini. Apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kok lemes? Kenapa? Jam terakhir, Pak. Jam Pak. Jam terakhir. Ya udah, supaya sedikit semangat, saya akan adakan sedikit games, ice breaking lah ya gitu. Dimohon semuanya on kamera dan on mic. Siap, Pak. Siap, sudah. Cium. Dan tolong jawab pertanyaan saya dengan cepat. Langsung. Ini berhadiah voucher makan siang di kantin 1 kali. Si Sama minuman. Sama minumnya, sama dessertnya. Boleh. Tapi kalau ada yang salah terdengar oleh saya, akan kena sedikit sanksi. Siap ya? Siap, Pak. Baik. Siap. Yang pertama pertanyaannya, awan warnanya? Putih. Putih. Bendera Indonesia merah dan Putih, Putih. kain kafan warnanya? putih, putih. Kertas HVS warnanya? putih. Putih. Sapi minumnya? Air putih. Susu. Yang jawab susu. Siapa? Andrew, Pak. Andrew. Andrew. Oke, Andrew sanksi 1 ya. Kita akan Siap. tunjuk nanti di di akhir pertemuan. Dan tadi saya dengar Anissa yang jawab air tapi putih. Air putih itu susu juga. Enggak, bukan saya, Jadi- Pak, yang jawab, Pak. Ayo, Bu Oh. Anissa, Saya salah mau lagi. jawab apa-apa. Bu Anissa salah. Tapi belum ada yang dapat voucher nih ya. Yang kedua, siap lagi. Rambut warnanya? Hitam, Dam. Yang lain mana suaranya? Hitam. Rambut warnanya? hitam, Dam. Aspal warnanya? hitam, Tinta warnanya? hitam. 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 Kelelawar kalau tidur? Malam. Siang. Siang, Pak. Siang. Siang. Iya. Ya betul, merem. Masa aja ada siapa yang tidur melotot. Ikan, Oke, siang ada tadi 2 orang atau 3 orang voucher makan siang. Terakhir ya, satu lagi. Terima kasih, Pak. Rumput warnanya? Hijau. Daun warnanya? Hijau. Hook warnanya? hijau, Hijau. Layar presentasi saya warnanya? hijau. Singa Hijau. makannya? Apa, Pak? Singa makannya? Oh, gugur itu mah udah.
Oh, singa makannya daging, Bapak. Oh betul, oke Ayu. Selamat Anda mendapatkan 1 buah voucher makan siang. Beneran ya Pak? Betul. Ditagih. Kantinnya kalau nggak salah namanya, kan kita baru ada kantin baru di sekolah tuh Elsa Kantin namanya. Oh, Jadi iya. silahkan ambil sebanyak-banyaknya. Iya. Siap. Sudah lumayan segar ya. Yang pertama akan saya absen dulu untuk kehadirannya. Yang saya panggil tolong jawab. Elsa. -1 di buku saku ya, kalau yang tidak menjawab. Atang, Hadir. Wendy, Hadir. Aisyah, Hadir. Andrew, Hadir. Arde, -1, Henry. Siap hadir. Kok klise gitu ya, kayak mendengar siapa saya. Ayu, Hadir, Bapak. Lucky, -1, Silva, Hadir, Pak. Olivia, Killer. -1 juga. Oh ada. Noldi, Hadir Pak. Tapi jaringan saya jelek jadi Pak saya tidak maaf off cam Pak. tidak apa-apa. Yang penting tetap menyimak ya. Baik, kalau begitu kita akan mulai. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Judulnya adalah berpikir komputasi. Saya besarkan dulu ya layarnya sebentar. Di kelas 10 kemarin mungkin kalian sudah sedikit dibahas tentang berpikir komputasi, tapi di kelas 11 ini akan kita perdalam lagi. Jadi, di materi berpikir komputasi ini, kompetensi dasar, ada KD 310 dan KD 410, berpikir komputasi untuk memecahkan persoalan yang lebih kompleks dari sebelumnya dengan data bervolume lebih besar. KD 410-nya memecahkan persoalan kompleks yang membutuhkan dekomposisi, abstraksi, dan representasi data dan ukuran data cukup besar. Ini hanya kalian cukup ketahui saja. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan. Setelah melaksanakan pembelajaran materi berpikir komputasi ini, diharap peserta didik dapat menganalisis berpikir komputasi dengan metode. Ada 4 ya di sini. Yang pertama dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, algoritma, dengan tepat, jujur, dan bertanggung jawab. Sudah sangat jelas di sini ya. Tepat itu benar, jujur artinya tidak ada kebohongan di antara kita, bertanggung jawab, laki-laki harus bertanggung jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah kamu pernah berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari? Pernah. Biasanya ini Tiap hari. dilaksanakan oleh siswi. Iya, Pak. Pak. Saya juga disuruh mama saya. Oh, disuruh mama Iya. ke pasar atau ke supermarket? Ke pasar, Pak, biar murah. Memang kalau kaum Hawa itu sangat baik dalam perhitungannya, sampai beda 100 rupiah pun mungkin dikejar walaupun sampai ke ujung dunia. Iya. Tapi ya udahlah. Taruh di pikiran kalian ini kegiatan yang pertama gitu ya, berbelanja. Lalu yang selanjutnya, apakah kamu pernah berpergian ke suatu tempat dengan menggunakan sepeda atau motor? Pernah. Sering. Apalagi dengan situasi yang sekarang ya, BBM semakin naik harganya. Ini mungkin bisa menjadi alternatif untuk kita sampai ke tujuan dengan cepat dan tidak memerlukan BBM. Apalagi dengan kondisi COVID sekarang yang masih mungkin bisa dibilang belum terkendali. Kita juga jadi melaksanakan pembelajarannya via online seperti ini. Ini bisa dijadikan alternatif juga supaya kalian tetap sehat. Sampai ke tujuan imun
kuat ya. Simpan ya, ini sebagai kegiatan yang kedua. Lalu yang selanjutnya, apa kamu pernah memasak? Pernah. Ini dikhususkan untuk siswi juga ya nampaknya. Siswa gimana, Pak? Siswa Enggak, itu nilai plus. Tapi kebanyakan masak kok, Pak. Silva, begitu. Masak apa? Pak, Atang juga suka masak. Masak mie rebus. Oh, mie rebus itu sudah agak high skill, Tang. Siapa? Yang paling susah menurut saya itu masak air. Biar mateng. Cakep. Nih sudah sedikit selingan. Tapi ini dikhususkan untuk para siswi ya. Kenapa demikian? Karena nanti di jenjang selanjutnya mungkin kalian pastikan akan menikah. Kewajiban seorang perempuan kalau menurut saya itu harus bisa memasak. Pilihannya cuma 2 mungkin ya. Kalau saya ini. Bapaknya udah nikah belum, Pak? Oh sudah dong. Biar aman. Sudah. Pilihannya cuma 2 untuk siswi ya. Nanti saat memiliki suami, Anda yang memasak untuk suami atau wanita lain yang memasak untuk suami. Jadi mendingan Anda ya. Jadi Anda harus bisa memasak. Siap. Coba sedikit di-review lagi. Masalahnya kan kalau misalkan istri juga pengen dimasakin suami. Itu bisa diatur sesuai dengan apa ya? Kesepakatan berdua, Pak. Ya, SOP-nya aja seperti apa. Silva sudah mau menikah ini atau Atau Pak, saya mah udah mau punya baby. Siswa. oh tidak apa-apa, siswa tidak apa-apa. Jadi kita review sedikit. Ada 3 kegiatan barusan. Yang pertama adalah berbelanja. Yang kedua Bersepeda. bersepeda. Yang ketiga Memasak. memasak. Simpan dulu itu 3 halnya. Sekarang di sini saya punya 1 buah gambar. Ini mungkin sedikit cocok dengan kehidupan para siswa, terutama laki-laki di masa pandemi seperti ini. Bisa tolong dibacakan, Wendy. Oke Pak, tidurnya jam 2 pagi, bangunnya jam 1 siang. Inginnya sukses di masa depan. Sudah Pak. Hahaha, aku gitu. Ah, itu Oh Mas. iya, nggak kelihatan Pak. Karena saya kurang baik dalam menyampaikan motivasi, tapi di sini ada quote seperti ini. Jadi silahkan kalian artikan sendiri apa maksud dari perkataan ini. Tapi kalau dilihat dari gambarnya, di sebelahnya itu ada orang yang sedang jongkok dengan wajah yang sedikit, mohon maaf, bodoh. Celananya sobek, pakai sarung, dan kayak nggak karu-karuan gitu. Mungkin itu akibatnya kalau tidurnya jam 2 pagi. Bangunnya jam 1 siang, tapi pengennya sukses. Kalian tidak boleh seperti ini. Siap? Siap. Siap. Kalau begitu, selanjutnya kita nonton dulu ya. Tolong di Pengenalan Computational Thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya Computational Thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu.
Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detil yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu, kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk, coba. Oke, cukup sekian videonya. Apakah semuanya menyimak? Simak, Pak. Apakah ada bahasa yang sulit? Tidak. Apabila ada kata-kata yang sulit, kalian belum mengerti, coba ungkapkan supaya saya bisa jelaskan. Jadi nanti kalian ke depannya akan lebih mudah dalam memahami materi ini. Dekomposisi, Pak. Dekomposisi. Apanya yang sulit dari kata dekomposisi, Ayu? Enggak ngerti, Pak. Oh, kalau tidak mengerti tidak apa-apa. Itu kan hanya video saja. Nanti akan saya perjelas di sesi berikutnya. Oke, Pak. Baik, kalau Ya, saya mau membantu sedikit, Pak. Dari Boleh. video yang saya tangkap,
Dekomposisi itu adalah dari masalah yang besar dipecah-pecah menjadi masalah yang kecil sehingga lebih gampang diselesaikan. Kalau dari video tersebut, contohnya kita diberikan kesempatan menjadi suatu panitia lomba 17 Agustus. Karena terlalu sulit dan ribetnya, maka perlu dibentuknya suatu panitia-panitia sehingga dapat berjalan sesuai dengan kehendak. Seperti itu contoh umumnya. Jadi kalau contoh yang lain mungkin kalau ada masalah yang besar ya kita rinci-rincikan dulu ke masalah-masalah yang kecil sehingga dapat kita pecahkan. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa. Wendy ini memang betul-betul sepertinya setiap detail dari videonya diperhatikan. Atau memang ingin, wow, atau punya perasaan khusus gitu sama Ayu sampai ingin membantunya seperti itu. Pas Dari lihat sekilas aja Pak. dari senyumnya sudah tersirat. Tidak apa-apa, tidak perlu diungkapkan. Biar waktu yang menjawab. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke definisi berpikir komputasi. Di sini ada sebuah gambar. Karena menggunakan bahasa Inggris, tapi saya kira kalian sudah sedikit familiar lah dengan bahasa Inggris apabila bergelut di dunia informatika karena sebagian besar menggunakan bahasa Inggris. Ada try, fail, sukses. Lalu ada tanda panah yang seperti pusaran beberapa kali, try, fail, try, fail, try, fail. Setelah itu ada sesekalinya mungkin nanti ke arah sukses. Itu mungkin yang bisa disimpulkan dari kemampuan problem solving. Karena di awal pembelajaran barusan saya sudah mengungkap 3 permasalahan. Itu menjadi sebuah masalah apabila kalian melihatnya dari kacamata yang berbeda. Mungkin itu menjadi sebuah kegiatan apabila kita melihat dari sisi A. Tapi itu menjadi sebuah masalah apabila kita melihat dari sisi B. Dan sebuah masalah harus kita selesaikan. Kemampuan untuk menyelesaikan sebuah masalah disebut dengan problem solving skill. Sekarang ini ada tulisannya. Saya minta bantuan kepada... Coba saya lihat dulu absennya. Saya belum hafal nama siswanya, mohon maaf ya. Ardi. Ya, Mau di minus 2 Ardi? Oh tidak, sip. kenapa Pak? Tolong dibacakan. Definisi berpikir komputasi. Kemampuan memecahkan masalah sangat penting kita kuasai karena setiap hari kita akan menemui suatu permasalahan. Dari try, fail, success. Gitu Pak. Apa ada dari kalian di sini yang satu hari saja tidak memiliki masalah? Tidak, Pak. Tidak ada Pak. Pasti ya. Setiap hari pasti akan ada masalah. Ya gimana? Ya apalagi sebulan ini saya banyak masalah Pak. Iya, marahan sama pacarnya, Pak. Aduh. Saat berada di kelas, tolong permasalahannya seputar pendidikan saja. Saat berada di luar kelas, masalah untuk asmara, silakan sampai kenyang. Coba. Arde ya? Ardi ingin curhat Pak. Oh, boleh dong. Udah pelajaran ya? Curhat dong, Ma. Iya dong. Oke, selanjutnya. Di sini ada sebuah piramida. Saya katakan piramida ini adalah kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah. Ada yang tingkatan paling bawah, selanjutnya naik satu level, naik satu level, naik satu level, dan yang paling atas. Yang paling atas itu adalah computational think atau berpikir komputasi, atau lebih mudahnya lagi saya singkat BK aja ya, supaya cepat. Jadi BK itu adalah kemampuan untuk memecahkan masalah di level paling atas. Kalau kalian main Mobile Legend itu udah di Mythical Glory, udah bukan epic-epican lagi, apalagi Grandmaster. Itu untuk yang paham aja. Kalau misalnya di kehidupan nyata ini adalah sebuah gelar gitu ya, itu tuh udah S3 profesor. Cara menyelesaikan masalahnya itu dengan cara BK.
Kalau kita sebagai rakyat mungkin masih di level yang paling bawah gitu. Lalu di sini ada berpikir komputasi, kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur. Yang digarisbawahi di sini adalah menyeluruh, logis, dan teratur. Berpikir komputasi adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya. Yang kedua, berpikir komputasi bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan di berbagai bidang keahlian. Sekali lagi digarisbawahi, di berbagai bidang keahlian. Maka kalau selama ini kalian menganggap BK itu hanya ada di informatika, kalian salah besar. BK itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari, seperti contohnya 3 yang saya jelaskan di awal pertemuan tadi. Jadi salah kalau itu hanya di bidang informatika saja. Yang tentang kita belajar informatika ya informatika aja gitu, enggak ya. Nah, di sini terkadang ada makna ambigu nih dari berpikir komputasi. Mungkin seperti yang saya jelaskan barusan ya. Pemahaman mengenai hubungan berpikir komputasi dengan ilmu komputer sangat membingungkan. Kebingungannya biasanya di yang tadi tuh. Apa iya berpikir komputasi itu cuman hanya ada di pelajaran informatika saja? Dari sisi A nih. Dari sisi B, pasti ada pertanyaan juga, apa iya berpikir komputasi itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah kita sehari-hari? Jadi ini sebenarnya maknanya itu ganda. Lalu di sini berpikir komputasi dalam prosesnya bisa menggunakan komputer, namun tidak selalu menggunakan komputer. Jadi berpikir komputasi itu adalah bagian dari informatika, tapi bisa kita gunakan untuk bidang yang lain juga. Seperti dalam kalimat ini ya, yang di nomor 2, tolong diperhatikan. Berpikir komputasi dalam prosesnya bisa menggunakan komputer, namun tidak selalu memerlukan komputer. Sebagai contoh, apabila kita kaitkan dengan yang 3 awal lagi tadi aja deh ya, bersepeda. Apakah bersepeda harus dengan komputer? Tentu tidak. Apakah berbelanja harus dengan komputer? Ya, kalau mau online. Kalau offline, ya langsung, tidak pakai komputer. Lalu satu lagi memasak. Oh, kalau mau masak jelas tidak ya, kecuali kalian main game masak-masakan. Itu mungkin iya. Lalu yang di bawah ini ada berpikir komputasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana seharusnya komputer bekerja. Ambigu juga nih sebenarnya. Jadi di satu pemikiran ada gitu yang berbicara kalau BK itu hanya menjelaskan bagaimana komputer itu bekerja, tapi sebenarnya tidak. Karena pada umumnya saya umpamakan seperti ini. Manusia memiliki bahasa. Komputer memiliki bahasa. Manusia dan komputer kalau berkomunikasi dengan menggunakan salah satu dari bahasanya itu tidak akan nyambung, apa betul? Betul, Pak. Jadi supaya nyambung, bahasa manusianya itu harus dikonversikan dulu menggunakan berpikir komputasi sehingga menjadi sebuah kode atau program. Program tersebut kita masukkan ke dalam komputer sehingga komputer tersebut mengerti. Kan bahasa yang kita keluarkan dari manusia itu sudah dirubah menjadi bahasa yang dimengerti oleh komputer, sehingga di situ nanti terjadi sebuah interaksi. Mungkin seperti itu. Diterjemahin gitu ya, Pak? Ya, betul sekali. Ini makin kesini bahasanya mungkin akan semakin sulit. Saya stop dulu, saya beri kesempatan apabila ada yang belum mengerti atau ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Cukup? Lanjut, Pak, lanjut. Yang tidak bersuara bagaimana? Siapa? Lanjut. Cukup, Pak. Lanjut. Bapak suaranya hilang. Tidak terdengar, Pak. Suaranya Pak.
Cek. Ya, ada Pak suaranya. Ya, suara sudah Pak. Loh, kok bisa gitu ya? Datang dan pergi kayak lagu. tit. Yaudah, lanjut ke materi. Berpikir kritis dan berpikir komputasi. Tolong dibacakan Atang. Siap. Langsung 3 poinnya ya. Oke. Berpikir kritis adalah kebiasaan berpikir yang membantu kita menjadi lebih bijaksana, rasional, kreatif, dan ingin tahu. Semua berpikir kritis adalah berpikir komputasi, namun tidak semua berpikir komputasi adalah berpikir kritis. Mungkin punya nih. Berpikir kritis diperlukan untuk membuat pemecahan masalah menjadi lebih efektif dan atau efisien. Sudah, Pak? Bisa dipahami. Dibolak-balik ya, Pak? Berpikir kritis adalah berpikir komputasi. 1 poin tuh. Berpikir kritis diperlukan untuk membuat pemecahan masalah menjadi lebih efektif atau efisien. Tapi tidak selamanya berpikir komputasi itu berpikir kritis itu berpikir komputasi. Mungkin nanti saya jelaskan dengan bagan ya. Ini hanya sekilas dulu saja. Ini mungkin saya berikan contoh supaya bisa dimengerti. Di sebelah kiri ada gambar apa itu? Orang dorong batu. Orang dorong batu. Ya, di sebuah bukit yang terjal. Ini sebenarnya permasalahan kita bisa pecahkan dengan berpikir komputasi. Kalau batunya besar, itu bisa kita pecahkan menjadi menggunakan metode dekomposisi menjadi yang kecil-kecil. Setelah itu kita pindahkan ke atas. Atau menggunakan 3 orang sekaligus, menggunakan tenaga lebih, menggunakan abstraksi supaya pattern recognition, pengenalan pola supaya sampai ke atas. Pokoknya ini bisa diselesaikan dengan berpikir komputasi. Selesai itu permasalahan. Hanya berat, tidak efektif, dan tidak efisien. Karena itu diperlukan berpikir kritis supaya permasalahan ini bisa terselesaikan secara efektif, efisien, bisa menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Di sini di sebelah kanan ada sebuah bejana, mungkinnya wadah. Lalu di bawahnya ada kayu. Setelah itu dimodif sedikit. Si bejananya ditaruh di atas kayu. Lalu kayunya dibentuk menjadi sebuah roda. Setelah itu dibentuk lagi menjadi sebuah gerobak. Kalau batu itu dipindahkan ke gerobak, lalu kita dorong, lebih mudah atau lebih susah daripada gambar yang pertama? Lebih mudah, Pak. Lebih mudah. Itulah penerapan berpikir kritis, contoh kecilnya. Selesai pekerjaan, ya sama-sama selesai, tapi akan lebih mudah, lebih efektif dan efisien apabila menggunakan berpikir kritis, seperti itu ya. Di contoh yang lain mungkin ada ini permasalahan yang bisa dipecahkan tanpa berpikir kritis, seperti mengikuti arah dari jalan GPS, mengikuti resep saat memasak, bahkan menyelesaikan persamaan linier. Itu bisa diselesaikan dengan menggunakan berpikir komputasi. Ini ya contohnya. Mungkin matematika adalah mimpi buruk untuk sebagian dari kalian yang tidak suka. Tapi kalau yang suka, ini adalah liburan atau healing. Sebentar, saya cari pulpen saya mana ya? Oh, tidak ada. Ini ada satu buah persamaan. X sama dengan 5, 4 ya tambah 3 sama dengan 77 min 2X. Ini bisa kita selesaikan dengan 3 aturan di bawah ini. Yang pertama, substitusikan nilai X. Yang kedua, kumpulkan suku yang sama, lalu sederhanakan. Kalau bisa dikerjakan agak sedikit makan waktu ya, tapi ini bisa diselesaikan. Nanti mungkin di penghujung saja kita buktikannya ya.
Lalu ini sejarahnya, jadi berpikir komputasi itu pertama kali dikenalkan oleh Seymour Papert di tahun 1980 dan 1996 di Inggris. Di Inggris langsung diterapkan kepada sekolah dasar dan sekolah menengah. Tujuannya bukan untuk mencetak pekerja pencetak software atau programmer, tapi untuk mengenalkan berpikir komputasi kepada siswa sejak dini. Jadi kenapa negara Eropa itu maju mungkin ya? Karena memang dari sejak usia dini itu sudah diterapkan cara berpikir komputasi. Jadi semakin mereka berkembang, pemikiran komputasinya juga semakin berkembang dan mereka menjadi semakin luar biasa gitu. Berikutnya ini ada 4 pilar, kita bilang ya, 4 pilar berpikir komputasi yang seperti di video barusan: dekomposisi, abstraksi, pattern recognition, dan algoritma. Ini mungkin hanya gambar saja ya. Saatnya kita masuk ke definisinya tadi yang ditanyakan Ayu kalau tidak salah ini. Ya, betul Bapak. Kalau begitu bisa dibacakan? Recomposisi, if you can solve a problem, then there is an easier problem you can solve, find it. Lanjut Bapak. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan suatu masalah, pasti ada permasalahan yang lebih mudah yang kamu bisa selesaikan. Temukan permasalahan itu. Profesor George Polya, Stanford University. Kemampuan memecah data, proses atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Sama persis ya, seperti yang dijelaskan oleh Wendy. Jadi si data tersebut atau si permasalahan tersebut kita pecah menjadi bagian yang lebih kecil supaya menjadi tugasnya itu lebih kecil dan mudah dikelola. Ini ada contohnya. Bisa kalian lihat di sini ada manusia, laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya ada pertanyaan, jelaskan bagaimana tubuh manusia bekerja, maka sulit untuk kita menjelaskannya. Tapi kalau kita menggunakan metode dekomposisi, ini akan terjawab. Yang pertama kita pecah dulu ya, manusia itu memiliki organ. Di gambar yang paling kiri nih, ada kursornya? Nggak ada ya? Oh, ini ada. Lalu ada peredaran darahnya. Lalu ini ada struktur daging, struktur tulang. Ini daging dan otot, mohon maaf, ini tulang, dan ini pencernaan. Kalau kita hubungkan masing-masing fungsi ini, kita akan tahu bagaimana cara tubuh manusia bekerja. Jadi tidak akan kesulitan dalam menyusun kalimatnya, seperti itu ya. Lalu, yang kedua adalah pattern recognition. Coba tolong dibacakan Anissa. Baik Pak, kelinci kecil berwarna berlari-lari dengan ceria. Teruslah kamu menuntut ilmu agar bahagia di masa tua. Kemudian Lanjut. kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Gitu ya. Itu bentuknya pantun. Sajaknya A, U, A, U, A. Sebenarnya kita bisa menyelesaikan pantun dengan menggunakan metode pattern recognition. Itu sudah contoh paling mudah lah ya. Jadi kita melihat pola, tren, atau keteraturan dalam data. Sebagai contohnya ini. Kita menggunakan rekognisi pola untuk menyelesaikan deret biasanya dalam pelajaran matematika. Di sini yang jago matematika siapa ya? Wendy Pak. Wendy, kalau Wendy juara. Gimana kalau Silva? Coba selesaikan yang satu tuh. Apa Pak? Gimana? Tebak angka kelima dari deret yang pertama. 2, 4, 6, 8. Jadi angka kelimanya itu 10 Pak. Betul, angka yang kelima adalah 10. Kita tahu polanya itu ditambah 2 ya.
Iya, Pak. Tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Nomor 2, Elsa. Belum balik dari kantin, Pak. Oh gitu, dianggap alfa aja ya Elsa ya. Iya. Ya udah, lanjut Henry. Saya aja Pak. Siapa itu? Andrew. Henry juga keluar. Oke, Andrew. Andrew suka matematika kan? Tiga-tiganya jawab, Andrew. Nomor 2 Siapa Pak. itu? 1, Ya. 4, 7, 10, 13 Pak. 13, betul. Itu polanya ditambah 3. Selanjutnya. 2, 4, 8, 16, 22 Pak. Kenapa bisa 22? Oh, Bukan. 32, Pak. 32 ya. 32. Itu Dua. polanya dikali 2. 2. Satu lagi. 1. Saya tahu. Oke, Bu Anissa. Anissa. Saya kan belum ibu-ibu. Mama. Iya, maaf Anissa. 25 bukan, Bapak. 25. Kenapa bisa menjawab 25? Karena 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5. Betul sekali. Itu adalah kuadrat. Polanya adalah dikuadratkan, dan dengan menggunakan pattern recognition ini kita bisa memprediksi cuaca, tentunya dengan teknik tertentu ya yang diketahui oleh BMKG. Tapi prediksi cuaca itu menggunakan pattern recognition. Itu sebagai contohnya. Lalu abstraksi. Let one subject stands for many. Satu buah benda, objek, mampu merepresentasikan atau mewakili benda lainnya. Jadi definisinya adalah melakukan generalisasi dan pengidentifikasian prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan aturan tersebut. Di sini ada contohnya di classification animal. Di sini di frame memory dulu ya, karena terlalu panjang penjelasannya. Dan yang terakhir adalah algorithm design, mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Jadi kita itu menyusun step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan dalam melakukan sesuatu, dan cara tersebut bisa digunakan oleh orang lain. Contohnya seperti ini. Membuat donat. Di situ ada bahan, di situ ada caranya. Kalau kalian lakukan perintah-perintah ini, masukkan barang-barangnya sesuai dengan perintah, itu donatnya pasti jadi. Contohnya seperti itu. Lalu ada yang kedua, seperti ini. Ada orang lagi makan, ada cara makannya berbeda-beda nih. Ada 1, 2, 3. Kalian yang mana? Pasti ada di salah satu ini. Yang manapun tetap makan, cuman urutannya yang berbeda. Kita bisa mengikuti yang mana saja, dan itu bisa kita kita contohkan ke orang lain cara makan yang baik itu seperti ini loh, kayak gitu ya. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan barusan, kita bagi kelompoknya jadi seperti ini ya. Kita akan masuk ke dalam bagian diskusi. Kelompok 1, Anissa, Atang, Andrew, Arde. Kelompok 2, Silva, Elsa, Wendy, Olivia. Kelompok 3, Lucky, Henry, Ayu, Noldi. Silahkan di scan barcode-nya untuk download LKPD-nya selama 2 detik. Baik, kalau begitu baca cermat petunjuknya, itu sangat mudah sekali. Kerjakan, nanti presentasikan ya. Setelah dipresentasikan di pre-memory, lalu kesimpulannya. Saya minta yang belum siapa nih ya? Ayu deh. Tolong bacakan kesimpulannya. Kesimpulan, melalui BK, kita akan berlatih berpikir seperti seorang ilmuwan informatika, bukan berpikir seperti komputer. Gitu ya. Jadi BK itu membuat kita berpikir seperti ilmuwan informatika atau seorang informatikawan,
bukan berpikir seperti komputer. Kalau mau berpikir seperti komputer, kita harus menerjemahkannya dulu ke dalam kode atau program supaya bisa dimengerti oleh komputer. Jadi BK di sini kita tekankan untuk problem solving kehidupan kita sehari-hari. Lalu selanjutnya Elsa sudah kembali? Belum, Arde saja deh. Baik, Pak. Oke. Kesimpulan. Penyelesaian masalah, problem solving, untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Ada yang tidak dimengerti dari kata-kata di sini? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak? Oke, yang terakhir kesimpulannya ini ada 4 pilar berpikir komputasi yang sudah terus-menerus diulang selama pembahasan materi ya. Jadi ini cukup diingat saja, dihayati, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian tidak akan bingung lagi apabila menemui masalah yang masuk ke dalam kategori di antara 4 ini. Kalian sudah tahu cara menyelesaikannya seperti apa. Lalu ini sebenarnya saya punya kuis. Kuisnya pakai Kahoot. Kalau kalian pernah masuk ke kelasnya Ibu Febrianti, itu beliau menggunakan Quizizz. Kalau saya menggunakan Kahoot, tapi karena waktunya tidak memungkinkan, jadi mungkin ini di pre-memory saja ya. Baik, cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sebelum disudahi, ini ada satu lagi, bisa dibilang apa ya, penutup atau bekal untuk kalian. Sudah tampil? Sudah, Pak. Baik, di sini saya minta Anissa deh. Jadi kita baca dari yang kiri dulu ya. Ih, Bapak mah bahasa Inggris tahu. Ya begitu, kan kita informatika harus terbiasa dengan bahasa Inggris. Ayo dibiasakan. Oke. Yuk, bisa yuk, bisa. Siap, Pak. Goodbye high school, I survive. I will never surfing again. Gitu. Suffer. Suffer. Surfing mah Oh, surfing mah meluncur ya, Pak ya. betul. Again. Udah. Jadi ini kita melihat seorang siswa atau seorang anak laki-laki yang petatang petenteng sudah katanya ya, sudah melewati penderitaan di sekolah high school, sekolah menengah atas. Dari sini high schoolnya jadi kayak kebuli gitu ya. Dan dia ngebully gitu. Haha. Saya tidak akan menderita lagi. Tidak, katanya di gambar kedua ya. Padahal dia tidak tahu itu ada sebuah apa tuh yang putih di atas itu. Apa yo? Tangan. Oh, ternyata itu adalah pria dengan badan yang lebih besar daripada si anak tersebut. Dan pria tersebut adalah kuliah. Jadi si anak tersebut ternyata sudah salah ya berpikir lulus dari SMA bebas penderitaan. Ternyata penderitaan kuliah itu jauh lebih besar daripada saat saat sekolah, mohon maaf. Lalu ternyata di belakangnya si kuliah ini masih ada juga job atau pekerjaan. Jadi tantangannya ternyata lebih besar lagi daripada kuliah si pekerjaan ini. Jadi penderitaannya itu sebenarnya belum berakhir ini si anak nih. Tapi kenapa ada petatang-petenteng ya? Lalu di atasnya ternyata ada marriage atau pernikahan. Bebannya pernikahan itu tinggi sekali sampai digambarkan sebagai kaki di atasnya si Job ini. Derita lagi itu teh. Lalu di atasnya marriage ternyata ada nih Godzilla lah ya. Kids. Tambah lagi bebannya. Ini udah kecil banget ya nih, hampir nggak kelihatan. Udah kids ternyata, ada lagi nih. Naga. Naga itu
adalah making doctor appointment yourself, atau bikin janji sama dokter gitu karena kalian tuh sakit. Karena setelah kalian kerja, nikah, punya anak, kalian tuh akan tua. Saat sakit, kalian akan buat janji sama dokter buat berobat. Itu deritanya, ini digambarkan naga ya. Lalu setelah itu ada lagi ini nih, hair loss yang terakhir. Di sini digambarkan kalau yang suka Marvel ini tuh Galacticus ya. Hair loss itu adalah rambut rontok karena kalian mungkin sudah akan sangat tua. Kesimpulannya, janganlah kalian senang dulu kalau kalian sudah lulus sekolah nanti ya. Karena beban atau perjuangan yang kalian harus kalian jalani itu masih panjang. Karena itu ada baiknya dari saat di sekolah sekarang jalanilah semua kegiatannya dengan sungguh-sungguh. Baik, cukup sekian mungkin ya pemaparan materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita tutup dengan doa. Oh tunggu, ada satu voucher lagi deh untuk yang mau makan siang gratis. Terakhir ya, sebelum kita pulang nih, biar seger daripada nundutan di jalan, ngantuk di jalan. Gimana? Semangat? Semangat, Pak. Oke. On cam, on mic. Ayo, voucher makan siang di kantin Els. Itu udah ada, Pak. Orangnya baru balik, Udah, Pak, habis bolos. Udah, Dari itu tadi dianggap apa? Biarin dia nanti remedial ke saya. Baik ya, ikuti kata-kata saya. Sapi, naga, beruang. Iya. Sapi, naga, beruang. Sapi. Sapi, naga. Sapi. Naga. Ada berapa naganya? 2. Alah. Ada berapa Fokus. naganya? Ada berapa Ulangi. Tiga. Ulangi. Sapi, naga, beruang. Sapi, naga, Beruang, naga, sapi. beruang, naga, sapi. Beruang, naga. Beruang, naga. Ada berapa naganya? Ada berapa naganya? Tiga. Kalian makan siang semuanya. kalian makan siang semuanya. Tapi ada yang tadi dihukum satu ya. Kita eksekusi di akhir. Andrew. Suruh nyanyi aja, Pak. Asik dapat voucher. Andrew eksekusi dulu. Nanti voucher satu kelas dapat. Tolong katakan ini dengan cepat 3 kali. 1 kali nafas ya. Kecoa, cakwe, kuaci. Yang cepat. Cekua koce cuy. Allah. Cek kecoa, kuaci. Apa satunya, Pak? Kecoa, cakwe, Cekue, kuaci. kuaci. 3 kali. Cekue, kuaci. Kecoa, kuece, kuaci. Kecoa, kuece, kuaci. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih. Wah, keren. Mungkin itu cukup ya untuk penyegaran di akhir. Sekarang kita tutup dengan doa bersama-sama kepada ketua kelas, Andrew juga. Dipersilakan untuk memimpin doa. Always me. Baiklah teman-teman dan Pak Henry, sebelum kita berpisah, kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, kalau begitu silakan beberes. Pastikan tidak ada yang ketinggalan. Lalu jaga kesehatan selalu di masa pandemi ini. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Dan kalau perlu banget pakai masker. Oke? Siap, Bapak. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Salam.